Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan kenalan dan konsep dasar bentuk jaringan. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share, dan lupa di komen untuk kelangsungan dari channel ini. Kutu jaringan merupakan teknik perbanyakan sel jaringan ataupun rangkaian tanaman dengan pada medium buatan in vitro secara aseptik. Teknologi in vitro ini atau kutu jaringan nanti dimulai dengan adanya spekulasi ilmuwan dari Jerman yang bernama Herbert ya, pada abad ke-20 tentang teori totopentensi. Haberland ini menyatakan bahwa setiap sel mampu tumbuh dan berkembang. Adapun sejarah terkait dengan perkembangan kutu jaringan ya, ini dimulai pada tahun 1839 sampai terkait dengan adanya teori sel yang diperkarasai oleh adanya penemuan dari sel Den dan Sekwan. Pada tahun 1898 ya, Haberland ini membuktikan adanya sifat totopentensi pada sel ya. Beliau menggunakan ya, percobaan menggunakan mesofil daun yang sudah sangat terdiferensi dan media sederhana tanpa adanya pengaturan jantung atau JPT. Pada tahun 1928 ya, sampai 1955 ini ditemukan JPT berupa ausin dan sitokinin. Pada tahun 1939 W ya, ini melakukan penelitian ya, terkait dengan pertumbuhan ujung akar yang ditumbuhkan pada media cair yang berisi dengan karbon organik, sukrosa, dan ekstrak yeast. Sejarah perkembangan juga di pelaksanaan beberapa tahun berikutnya. Ya, yang pertama adalah pada tahun 1957 Schwab dan Miller ya, ini menggunakan penemuan yang berupa organic gases dari kalus tembakau dan kondisi ausin dan sitokinin. Ya. Kemudian pada tahun 1962 ya, Murasik dan Spock ini memperkenalkan medium MS yang sampai saat ini digunakan, yaitu media berupa medium Murasik dan Spock. Ya. Sampai pada tahun-tahun berikutnya Hooking dan Nagata dan Takebe ya, ini menggunakan isolasi dan regenerasi protoplas pada kultur jaringan. Ya, jadi pada dasar nanti ya, penemu pertama kali ya adanya kutu jaringan atau berupa yaitu F.J. Schwartz. Ini menggunakan jaringan flame pada akar wortel yang ditumbuhkan pada media secara in vitro. Ya. Adapun tujuan dari pengguna kutu jaringan yang pertama itu sebagai perbaikan massal, ya, di mana kita bisa memperbanyak tumbuhan ya secara cepat dan efisien tanpa kita tergantung pada biji maupun pada stek. Ya, jadi kita bisa menumbuhkan semua kita dari satu explant nanti kita bisa membuat 1000 planet atau 1000 tanaman ataupun lebih. Ya. Kemudian untuk tujuan konservasi ini biasanya nanti kita bisa melestarikan tanaman langka ataupun tanaman yang telah punah, sehingga nanti kita bisa melestarikan tanaman tersebut dengan cara kutu jaringan. Ya. Kemudian pemilihan tanaman, ya. Jadi kita nanti bisa memperoleh tanaman dengan karakteristik khusus, ya, seperti ketahanan terhadap penyakit, kemudian kondisi yang tidak memungkinkan ya, ataupun kondisi ekstrim, sehingga nanti kita bisa memperoleh bibit-bibit unggul. Kemudian kita bisa memproduksi tanaman bebas penyakit ya. Jadi selain nanti kita memilih bibit unggul, kita juga nanti bisa menghasilkan tanaman yang dia nanti terbebas dari penyakit ataupun hama.
Adapun manfaat dari kultur jaringan pada bidang agribisnis nanti, kita nanti bisa menghasilkan klon tanaman dengan jumlah banyak dan waktu yang singkat. Kemudian juga nanti kita bisa menghasilkan tanaman yang sama dengan sifatnya pada induknya. Ya, jadi contoh nanti kita bisa membuat jahe emprit secara in vitro dengan skala yang besar. Ya, jadi kita bisa melihat sifatnya ya, antara induk dan anakannya ini sama. Tapi biasanya kalau kita tidak menggunakan jaringan, Mas, nanti kita antara induk dan anakannya nanti pasti akan ada perbedaan sifatnya. Kemudian pada bidang farmakologi nanti kita bisa menghasilkan model sekunder sebagai bahan baku obat dari kultur in vitro. Jadi kita tidak perlu memanen tanamannya, jadi kita bisa melihat metabolisme sekunder nanti melalui kalusnya. Jadi kita tidak perlu menunggukan sampai besar, jadi kita nanti cukup kita kalus, kemudian nanti kita produksi untuk metabolisme sekunder. Ya. Kemudian kita ini juga bisa memperoleh hybrid baru dengan silangan somatis. Jadi kita nanti bisa menggunakan namanya protoplas dan fusi protoplas. Ya. Ataupun kita nanti bisa adanya induksi organel atau potongan DNA ya pada sel melalui kultur protoplas tersebut. Ya. Kemudian kita bisa memperoleh tanaman haploid. Ya, jadi nanti kita bisa mempersingkat dari proses pertumbuhannya, ya, sehingga nanti kita dapat memperoleh galur murninya. Ya. Kemudian mempermudah seleksi karena sifat dominan dan resesif sama-sama terekspresi. Ya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu bisa penyimpanan plasma nutfah dan penyelamatan embrio. Ya. Jadi dengan menggunakan kultur jaringan nanti kita bisa menyimpan embrio sehingga nanti kita nanti bisa memanen pada suatu waktu. Adapun prinsip utama dari penggunaan kultur jaringan nanti adalah di mana perbanyakan tanaman nanti dengan memakai bagian vegetatif tanaman dengan menggunakan media buatan dan dilakukan tempat yang steril. Ya. Jadi bedanya kalau kita menggunakan teknik memperbanyak tanam secara konvensional, teknik kultur jaringan nanti kita menggunakan teknik yang dilakukan dalam kondisi abstrak atau steril, ya, di mana kita tumbuhkan ya ekspansi nanti pada kultur ya, dengan media serta pada kondisi tertentu. Ya, sebab itu kultur jaringan nanti ini juga bisa diartikan sebagai kultur in vitro, ya, di mana pertumbuhan dari plant tersebut atau bagian vegetatif nanti kita tumbuhkan di dalam kaca. Jadi prinsip utama di kultur jaringan nanti adalah berupa teori totepotensi. Ya. Jadi adanya teori totepotensi nanti kita mempercayai bahwa setiap bagian tanaman nanti dapat berkembang biak. Ya, karena seluruh bagian tanaman nanti tersebut terdiri dari jaringan hidup. Ya. Jadi oleh sebab itu nanti semua organisme nanti baru yang berhasil tumbuh akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya, karena ada sifat totepotensi tadi tersebut. Ya. Jadi pada dasarnya nanti kultur jaringan nanti ya kita nanti akan menanam atau mengambil bagian-bagian yang masih mudah untuk membelah. Ya. Ini biasanya nanti ada pada jaringan meristem, baik pada meristem lateral maupun pada meristem apikal. Ya. Adapun beberapa macam dari kultur jaringan, ya. Yang pertama yaitu kultur organ atau embrio. Ya. Jadi kultur organ nanti adalah kultur yang diinisiasi dari bagian-bagian tanam seperti ujung akar, ujung ajar pucuk, kemudian bagian pucuk asilar maupun pada ujung pucuk dan ada pada embrio sebagai bahan untuk ditanam pada media. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kultur kalus. Ya. Ini nanti merupakan kultur sekumpulan sel yang tidak terorganisir, jadi dia masih belum diprogram apakah nanti dia menjadi
daun, kemudian menjadi akar. Ini biasanya nanti untuk kalau nanti ada berupa sel parenkim yang berasal dari berbagai splan. Kemudian yang selanjutnya adanya kultur suspensi. Ini biasanya berupa kultur sel bebas atau agregat sel kecil dan media cair, biasanya dengan cara penggojokan. Ini biasanya nanti kultur suspensi nanti ini untuk menginisiasi adanya proses pengkalusan. Kemudian jenis kultur yang selanjutnya adalah kultur protoplas, yaitu dengan cara menggunakan sel-sel muda yang diinisiasi dalam media cair, kemudian dihilangkan dinding selnya dengan menggunakan enzim. Kemudian protoplasma nanti dibiarkan membelah diri dan membentuk dinding kembali pada media padat. Ini biasanya nanti untuk mode kultur protoplasma nanti digunakan untuk hibridisasi secara somatik. Selanjutnya yaitu kultur anter. Jadi kita nanti menanam antera, atau kita nanti akan mengambil sebuah sari dan nanti kita tanam pada media. Jadi kita nanti bisa langsung metode embryogenesis, kemudian nanti dia akan menjadi planlet, ataupun dari antera nanti kita kaluskan baru nanti kita jadikan menjadi tanaman yang haploid. Kemudian selanjutnya ada kultur meristem. Jadi kultur meristem nanti kita akan mengambil pada meristem, baik nanti meristem apikal atau lateral, maupun pada ujung atas maupun ujung bawah. Kemudian nanti kita tanam pada media sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi planet yang baru. Adapun tahapan dari kultur jaringan, yang pertama yaitu pembuatan media. Jadi dalam proses pembuatan media nanti, kultur jaringan nanti isinya nanti ada berupa hormon, kemudian vitamin dan atau garam mineral. Biasanya dalam proses pembuatan media nanti kita harus steril terlebih dahulu, sehingga nanti dalam proses kultur jaringan nanti dilakukan media yang telah disiapkan tersebut ditempatkan tabung reaksi, kemudian nanti dipanaskan dengan autoclave, sehingga nanti dalam proses pembuatan media nanti terbebas dari kontaminasi pada saat kultur nanti. Kemudian yang kedua nanti inisiasi. Jadi inisiasi adalah merupakan suatu proses di mana kita nanti akan mengambil explant dari bagian pada tanaman yang akan dikultur. Biasa nanti sumber substran nanti yang harus kita memenuhi kriteria sebenarnya jelas jenisnya, kemudian varietasnya, bebas dari hama maupun penyakit, dan spesiesnya itu jelas. Biasanya dalam proses inisiasi nanti kita nanti akan mengambil beberapa bagian, tapi biasanya adalah bagian yang dia nanti masih bersifat mesematik. Jadi sebelum proses inisiasi nanti kita nanti harus memilih bagian-bagian nanti yang dia nanti mudah tumbuh, sehingga nanti dalam proses perbanyakan nanti kita nanti akan mendapatkan calon-calon planet yang baru. Kemudian setelah inisiasi nanti, langkah selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi nanti biasanya kita lakukan di luar dan di dalam laminar air flow atau LAF. Biasanya dalam proses sterilisasi nanti, kita bisa menggunakan autoclave. Ini biasanya untuk penggunaan digunakan untuk media maupun alat-alat. Sedangkan kalau untuk pada bagian LAF atau air flow nanti kita bisa menyebabkan etanol 70% ataupun kita bisa UV. Jadi pada proses sterilisasi nanti kita harus dalam proses penanaman nanti kita harus dalam keadaan steril pula. Kemudian setelah sterilisasi ada multiplikasi. Jadi multiplikasi adalah merupakan kegiatan untuk memperbanyak calon tanaman baru dengan cara menanam explant yang telah dipilih pada media tersebut. Jadi guna untuk mencegah gagal tumbuhnya explant nanti dalam proses multiplikasi nanti kita nanti perlu adanya sterilisasi baik pada di luar laminar flow maupun di dalam laminar air flow.
Selanjutnya yaitu proses pengakaran. Ya. Jadi proses pengakaran adalah merupakan tahap setelah multiplikasi dan merupakan fase di mana explant nanti akan membentuk pucuk serta akar tanaman baru yang kuat sehingga nanti mampu untuk bertahan hidup pada saat dipindahkan dari lingkungan hidup di in vitro ke lingkungan hidup di luar. Ya. Ini biasanya nanti dalam proses pengakaran nanti ini akan mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan dari proses kultur jaringan belajar lancar atau tidak. Setelah pengakaran nanti adalah proses adalah aklimatasi. Ya, aklimatisasi adalah dia merupakan tahap pemindahan explant yang ada di dalam botol di lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Ini biasanya nanti untuk aklimatisasi nanti ya untuk menjaga supaya si explant nanti atau si pelayan nanti terhidup nanti kita nanti harus ada perlakuan khusus. Jadi setelah keluarkan nanti kita beri fungisida, setelah fungisida kemudian kita cuci dengan air bersih ataupun aquades, ya. Baru nanti kita tempatkan, kita angin-anginkan sampai nanti agak kering, baru nanti kita tanam pada media compoting. Setelah ditanam pada media compoting nanti, baru nanti kita kasih diberikan sungkup supaya nanti mengurangi dari proses hilangnya air. Jadi setelah nanti sungkup dilepas ya, baru nanti si tanaman nanti dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di luar. Jadi pada prinsipnya nanti untuk aklimatisasi nanti ya kita sebenarnya kan kita nanam secara benar. Ya, jadi beberapa langkah terkait dengan kultur jaringan ya. Yang pertama nanti kita mencari explant-nya dulu, kemudian kita iris, kemudian nanti kita sterilisasi, kemudian baik sterilisasi di luar LAF maupun di dalam LAF, kemudian kita potong-potong, baru kita nanam pada media ya, baru nanti dia akan menjadi pemain, nanti akan kita aklimatisasi sehingga nanti akan kita tumbuh ya kita mati dewasa. Demikianlah penjelasan terkait dengan konsep dasar dari kultur jaringan. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk dari channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.